Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim pun juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Bahkan bukan dua kitab Sahih saja. Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunanut Tirmidzi juga riwayatkan. Bahkan Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, baik Sunanus Sughra maupun Sunanul Kubra, semua meriwayatkan hadis di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi begitu. Bila mana bertemu dua alat khitan, yakni kemaluan dengan kemaluan, yakni bila mana masuk kemaluan pada kemaluan, maka mandi hukumnya wajib meskipun tidak keluar sperma. Ya Rabbi bil Mustafa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Wa saniha dukhulu hasyafatin aw qadriha min faqidiha walau kanat min dzakarin maqtu'in aw min bahimatin aw mayyitin farjan kubulan aw duburan walau li bahimatin kasamakatin aw mayyitin wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi. Wasaniha, dan adapun yang kedua daripada empat, dukhulu hasyafatin, yaitu masuknya hasyafah, kepala zakar, au qadriha, atau ukuran hasyafah, min faqidiha, daripada orang yang ketiadaan hasyafah. Walau kanat min dzakarin maqtu'in, dan meskipun ada oleh hasyafah itu daripada zakar yang buntu, au min bahimatin, atau daripada binatang, au mayyitin, atau daripada mayit. Farjan, masuk akan farji, kubulan au duburan, baik kemaluan depan atau kemaluan belakang. Walau li bahimatin, dan meskipun dimasukkannya kepada binatang, kasamakatin, seperti ikan, au mayyitin, atau orang yang mati. Wala yu'adu ghusluhu linqita'i taklifihi, dan tidak diulang oleh memandikan mayit karena terputus taklifnya si mayit. Wasalisuha haidun, dan adapun yang ketiga daripada empat, yaitu haid, ai inqita'uhu, yakni terputusnya haid. Wa huwa damun yakhruju min aqsa rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Haid adalah
yaitu darah, yakhruju yang keluar oleh darah daripada ujung rahim perempuan fi awqatin makhsusatin, pada waktu-waktu yang tertentu. Wa aqallu sinnihi tis'u sinina qamariyah, dan adapun minimal tahunnya haid yaitu 9 tahun bangsa qamariyah, ai istiqmaluha, yakni sempurnanya 9 tahun. Naam, tetapi in ra'athu qabla tamamiha biduni sittata asyara yauman fahuwa haid. Kalau melihat perempuan akan haid sebelum sempurna 9 tahun dengan kurang dari 16 hari, fahuwa haidun, maka adapun dia darah itu yaitu darah haid. Wa aqalluhu yaumun wa lailatun, dan adapun minimalnya haid yaitu sehari semalam. Wa aksaruhu 15 yauman, dan paling banyaknya haid yaitu 15 hari. Ka'aqalli tuhrin bainal haidataini, seperti minimalnya suci antara 2 haid. Wallahu a'lam bishawab. Kurang bagus. Saudara sekalian, lumayan, baik. Cek. Syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini kajian kita masih membahas hal-hal yang mewajibkan mandi. Pada pertemuan sebelumnya dijelaskan oleh Tuan Musannif, ini bagus nih. Pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan oleh Tuan Musannif bahwa ada 4 hal yang menyebabkan mandi jadi wajib. Kalau tidak mandi berdosa. Ada 4. Pertemuan ini bila cukup waktu kita akan membedah poin 2 dan poin 3. Moga-moga waktu kita cukup untuk 2 poin ini. Kalau enggak cukup ya poin 2 saja. Wasaniha, kata Fathul Muin, faktor kedua yang menyebabkan mandi jadi wajib adalah bersetubuh, walaupun tidak keluar sperma. Seperti udah masuk, akhirnya dia ngantuk. Apanya yang ngantuk? Jangan ditanya. Tapi udah masuk, wajib mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Kalau bersetubuh,
Apa itu bersetubuh? Begitu kata Fathul Muin, dukhulu khasyafatin farjan. Yang namanya bersetubuh itu masuknya kepala zakar pada kemaluan, mau kemaluan depan ke, mau kemaluan belakang ke. Kita enggak ngomong haram atau tidak haramnya, bukan pada bagian itu materi kita. Pada bagian wajib mandikah atau tidak, ini materi kita. Bila mana hasyafah atau kepala zakar itu masuk pada kemaluan, pastikan mandi jadi wajib. Sudah. Hal yang perlu diingat oleh bapak-bapak supaya faham, kalau begini nggak wajib mandi, Pak. Wajib mandi nggak begini nih? Emang apa? Iya begitu doang, supaya tahu. Begitu. Jangan sampai wajib mandi. Jadi yang namanya bersetubuh itu masuknya kepala zakar kepada kemaluan. Kemaluan siapa? Siapa aja. Mau kemaluan manusia, mau kemaluan binatang, mau manusianya masih hidup, mau manusianya udah mati, bila masuk wajib mandi. Begitu. Wajib mandi. Jadi yang namanya wajib mandi itu masuknya kemaluan pada kemaluan. Bagaimana kalau sampai mohon maaf perempuan nemu ada pukulan beduk di tengah jalan? Loh, ini pukulan beduk, zakar buntung. Lalu dimasukkan nama dia. Apakah wajib mandi? Maka materi kita yang menyebabkan mandi bersetubuh. Maksud bersetubuh masuknya kemaluan pada kemaluan. Walaupun kemaluan yang masuk itu kemaluan buntu. Ada perempuan nemu pukulan beduk di jalanan, dimasukin, maka namanya istilah agama bersetubuh, wajib mandi. Sebab masuknya kemaluan pada kemaluan. Buntung. Terus orang yang punya kemaluannya ya kagak. Yang punyanya makan buntung. Si perempuannya namanya junub, wajib mandi. Di dalam surat Al-Maidah ayat 6 itu Allah jelaskan, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika Anda junub, bersetubuh tadi itu, maka bersuci, yakni mandi. Begitu juga Imam Bukhari riwayatkan di dalam kitab Sahihul Bukhari. Imam Muslim pun juga meriwayatkan di dalam kitab Sahih Muslimnya. Bahkan bukan dua kitab Sahih saja. Imam Tirmidzi di dalam kitab Sunanut Tirmidzi juga riwayatkan. Bahkan Imamul Baihaqi di dalam kitab Sunan Al-Baihaqi, baik Sunanus Sughra maupun Sunanul Kubra, semua meriwayatkan hadis di mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yunzil." Kata Nabi begitu. Bila mana bertemu dua alat khitan, yakni kemaluan dengan kemaluan, yakni bila mana masuk kemaluan pada kemaluan, maka mandi hukumnya wajib.
meskipun tidak keluar sperma, karena semata-mata memasukkan, maka orang itu menjadi junub. Dan ini mujibul ghusl, mewajibkan mandi. Wajib mandi. Wajib mandi. Bagaimana kalau seorang perempuan main sama anjing? Ya berarti dia kemaluannya dimasukin kemaluan. Kan begitu. Bagaimana orang laki-laki sama kambing? Salahnya kambing, gua lagi kencing dia mundur-mundur, kambing disalahin sama dia. Tetap wajib mandi. Kambingnya ia manusia yang mukallaf. Wajib mandi. Wajib mandi. Maka di sini sebut mau kemaluannya punya binatang ke, anjing dimasukin sama perempuan, wajib mandi dia. Apakah punya mayit ke, orang udah mati, ada seorang laki-laki meninggal dunia, itu dia punya burung, diri dia. Ini bagaimana ini? Udah dijampe-jampe, kagak juga turun. Perlu dijampe-jampe. Akhirnya sepakat kiai, suruh bininya aja dah naikin. Maka yang meninggal itu dinaikin nama bininya. Pergi pada kagak ditonton, kagak. Suruh bininya. Pas udah tidur sama bininya, baru dia tidur. Bininya hamil. Hamil dari itu. Anaknya alim kabir, disebutlah anaknya Ibnul Mayyit. Anaknya orang mati. Emang perpisahan terakhir. Bagaimana tuh si perempuan itu? Ini kasus kita. Wajib mandi. Sebab masuknya khasafah walaupun punya mayit, pada dia punya kemaluan, wajib mandi. Begitu sebaliknya laki-laki, memasukkan kemaluannya, kemaluan depan ke, dimasukin punya bininya, wajib mandi. Dimasukin ke belakang, ke duburnya, wajib mandi. Sebab masuk pada kemaluan. Kan dosa, kita hendak ngomongin bagian itu. Lagi materinya wajib mandi atau tidak. Begitu. Mau kubul, mau dubur, tetap saja dia wajib mandi. Bagaimana kalau dia punya binatang? Kambing, sapi, tetap wajib mandi. Karena masuknya kemaluan kepada kemaluan. Ama duyung, biar ama duyung, sama aja. Terus kalau dimasukin kepada mayit, mayitnya kudu dimandiin enggak? Lah kagak. Perpisahan terakhir bininya mati, ditidurin juga. Maka yang nidurin ini yang wajib mandi. Si bininya kagak. Wong udah dimandiin, biar dikata sudah dimandiin. Tidak perlu diulang memandikan lagi. Karena dia mah udah mati. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Manusia mati, taklifnya udah habis. Udah nggak ada ajaran buat dia. Udah mati. Maka karena itu bila ada seorang yang udah dimandiin tuh laki, bininya pengen cium, atau bininya mati, lakinya pengen cium, nggak boleh tuh sama suami. Jangan, udah diwuduin. Ah ini kagak ngerti namanya. Enggak ngapa udah diwuduin juga.
Dia mau kagak batal, batal nggak? Hah? Emang apa? Udah mati? Enggak apa-apa. Begitu, enggak apa-apa. Udah mati, jangan dia. Yang batal kita batal. Yang masih hidup, begitu. Yang mati mau nggak perlu diulang wudunya, walaupun dicium oleh lakinya atau dicium oleh bininya kalau mayitnya adalah laki, tidak perlu diwuduin lagi. Kenapa? Linqita'it taklif. Tidak ada tugas agama bagi orang yang sudah mati. Yang ditugasi itu orang yang masih hidup. Udah tidak ada taklif. Dengan sebab dia mati, habis taklifnya. Udah. Yang hadis itu dijadiin dalil oleh banyak orang, enggak sampai ganjaran pahala orang hidup kepada orang mati. Pakai hadisnya, hadis Muslim lagi. Ini hadis sahih. Iya, hadis sahih. Cuman penjabaran Anda yang tidak sahih. Hadisnya sahih. Wong tidak rumit. Idza mata ibnu Adam in qata'a amalu. Kalau orang udah mati sudah tidak bisa beraktivitas. Kan gak puyeng banget. Nabi ngomong gitu. Udah gak bisa beraktivitas. Lah kan bener. Coba kalau udah mati jalan-jalan dia ke Ramayana, apa gak kabur, ya kan? Itu hadis enggak ngomong nyampe apa kagak nyampe, enggak ngomong begitu. Sudah enggak ada ibadah. Ibadah yang dia kerjakan udah habis. Loh kan ada terusannya, ila min salasin. Ini nerangin ibadah dia yang masih terus sampai dia mati. Bukan ngomongin ganjaran kita ngasih sama orang lain, bukan. Itu ngomongin kita wakafin tanah buat masjid. Kita mati, udah. Ini namanya sodako jariyah. Sodako yang ngalir terus ganjarannya walaupun kita udah mati. Jadi kayak umpama yang wakafin masjid ini meninggal dunia, umpama lah dapat ganjaran sebanyak yang ngaji. Begitu. Wong dia seakan-akan gelar apa ini namanya? Ubin. Tapi yang karpet enggak kan enggak dipasang sama pengurus masjidnya, ya kan? Maka enggak dapat ganjaran. Ya nanti kalau dipasang lagi, kok gelap kuburannya? Ini pengurus masjid bakal dituntut ini. Jangan sampai pengurus masjid kalah keyakinannya sama Gojek dan Grab. Grab tuh joknya habis dinaikin orang enggak diganti lagi, enggak. Gitu, enggak nempel corona sama benda mati, kagak. Itu Gojek yang kagak ngaji. Masa yang ngaji kalah? Ini faktor keyakinan agama yang rusaknya ini. Keyakinan agama yang dia yakini, yang dia rusak pada Nabi Muhammad SAW. Salah dia itu nempel. Kalau nempel mau dari badan kita juga nempel juga itu di ubinnya, diindakin orang lagi, kudu dipel lagi. Ribet urusannya. Jadi saudara, orang udah mati udah putus taklifnya. Illa min salas, kecuali 3 perkara. Ini moni walaupun udah mati seakan-akan dia aktivitas. Begitu maksudnya. Kayak kiai yang ngarang kitab. Ini udah mati nih Kiai Fatul Mu'in yang ngarang kitab. Tapi terus dapat ganjaran sebanyak yang ngaji itu pegang-pegang buku itu, begitu ganjarannya. Kalau kita kan cuma menyampaikan saja. 3, 2, jadi penyebab wajib mandi. Yang kedua, bersenggama, bersetubuh. Begitu, bersetubuh. Wajiblah kita mandi.
Wasalisuha haidun. Yang ketiga yang menyebabkan mandi jadi wajib yaitu haid. Haid ini wajib mandi. Haid, menstruasi. Dari mana dasarnya bahwa men itu wajib mandi? Kata Allah dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 222, yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Yas'alunaka 'anil mahid. Para sahabat bertanya kepada engkau wahai Nabi Muhammad tentang haid. Bagaimana ini haid ini Nabi? Jawab, qul. Itu menunjukkan Quran bukan karangan Nabi Muhammad. Lah kalau karangan kan gak pakai qul. Jawablah, kan berarti ada yang nurunin nama Nabi, kan begitu. Jawab wahai Nabi Muhammad, huwa adzan. Men itu kotoran. Kotoran. Loh, kotoran. Kenapa perempuan dikasih kotoran oleh Allah? Men ini kotoran. Banyak hikmahnya. Dengan perempuan ini ada kotoran, banyak hikmahnya. Kenapa? Supaya nanti ketika anak dia lahir, ada ada kencing, enggak merasa jijik, sudah biasa main dengan kotoran. Maka anaknya walaupun dia enggak jijik, dia nyebokin. Sudah biasa main yang kotor-kotor. Maka perempuan itu ada menstruasi. Kotoran ini darah kotor, najis. Darah najis. Udah biasa main yang kotor. Dan mendidik perempuan untuk menjaga kebersihan, sehingga baju laki lihat kotor aja dikit, cuci. Itu dididik perempuan begitu oleh agama. Enggak kayak bini kita sampai ngegantung banyak itu di kastok, belum dicuci-cuci, nunggu hari Minggu aja. Udah Minggu jalan-jalan, nunggu Senin sampai lakinya pakai sid A sid B. Ya Allah, saking malesnya dia belum mengerti hikmah kenapa dia ada menstruasi. Begitu, ada menstruasi, ada mens. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Kata Allah, jauhi perempuan ketika men. Jauhi ini apa maknanya? Jauhi ini, jangan bersenggama. Bukan jauhi perempuan kayak Yahudi. Yahudi kalau bininya men ditaruh di kandang kambing, nggak boleh makan barengan dia, tidur sekamar sama dia nggak boleh, minum bareng nggak boleh, gelasnya dibedain. Yahudi. Islam membersihkan pemikiran jelek pada wanita. Yang dijauhi tidur saja. Adapun makan bareng. Kata Sayyidatuna Aisyah, saya lagi minum dari gelas. Bekas gelas saya itu diminum sama Nabi, tak apa-apa. Saya lagi Nabi tiduran di paha saya. Emang Nabi memesra jadi laki? Tidur di pahanya bininya sambil ngederas Quran. Kan hafal Nabi, tiduran aja di paha bininya. Kan
tipikal suami mesra kayak begitu. Nabi ampe mandi habis bersetubuh bareng seember, bak bareng. Nabi, ini saya nggak tahu yang ngaji ini pernah mandi bareng belum sama bininya? Belum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enggak nyontoh Nabi Muhammad mandi bareng. Nabi tuh bareng, gayungnya buat bininya, habis itu buat Nabi. Romantis tuh Nabi kayak begitu. Mau ngamalin habis ngaji bagus, kudu kuat. Tapi agama itu nggak bisa kalau kita nggak kuat. Udah tua juga kayak bocah tuh, kudu kuat ngamalin ajaran Nabi. Sebelum saya mati biar saya juga ngamalin ini ajaran Nabi. Begitu. Jauhi dari tidur, jangan bersenggama. Bukan bersenggama doang, wala taqrabuhunna, jangan kau dekati. Bukan bagian itunya doang, dari pusar sampai lutut jangan. Kalau lagi men, jangan, hendak boleh. Sebab kalau lagi men ditidurin, anaknya bisa idiot. Jangan salahin itu anak yang idiot, ini tidak ngerti agama. Maka perempuan dilaknat oleh Allah, kata Nabi, la'anallahul ghamisata. Allah melaknat perempuan yang dia men, diem aja. Lakinya minta, neng, patuh sama laki wajib, tapi lagi men ini melanggar perintah Allah, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tak boleh nurut sama laki. Kalau dalam nurut sama laki melanggar peraturan agama, bilang lagi men, dia diem aja, dosa besar. Begitu juga sebaliknya, wal mughawwisata, kagak men ngakunya men, dia capek dia, neng lagi men, pal kagak, lakinya ya udah dah, dia kagak sebetulnya karena capek. Ini dilaknat juga yang kayak begini. Ya, sampai kapan ndak boleh bersetubuh? Sampai suci. Suci itu apa? Udah mampet dan udah mandi. Faida tatoharna, yakni tafsirnya fa'inin koto'a damuha wagtasalat fatuhunna min haitsu amarakumullah. Kalau udah bersih dan udah mandi, sebab mandi wajib gara-gara men, silahkan digauli lagi, boleh. Perempuan men, adakah laki-laki yang men? Ya, ada juga. Men itu sebulan sekali, nggak lepas itu perempuan itu. Sebulan sekali dapat, 3 hari bersih. Itu men. Sebulan sekali dapat, 3 hari bersih. Bila ada laki-laki sebulan sekali dapat gaji, 3 hari bersih, namanya men. Ada nggak yang kayak begitu? Yang mana orangnya? Men. Wasalisuha haidun, ketiganya yang mewajibkan mandi men. Ai inqita'uhu, bukan mennya, ketika men udah mampet. Kalau masih men ndak sah mandinya. Wong masih men, niat saya mandi mengata das besar, ndak boleh lagi men. Mandi biasa aja, itu mandi adat. Tapi mandi syara ini kalau udah bersih, benar-benar bersih, maka kemudian itu mandi. Ini yang kadang bab men ini banyak ajaran Islam yang tidak dipakai oleh wanita muslimah.
Jadi ibu-ibu, nih mumpung ibu-ibu ngaji, kalau lagi men itu udah mampet nih mandi, selesai mandi tuh dikasih misik vaginanya, ditaruh di kapas, nih kapas, ditaruhin minyak misik, ditempelin di kemaluan. Itu ajaran Rasulullah untuk satu menyehatkan Mr. V, kedua biar tidak terjadi kanker rahim, tidak terjadi kanker payudara dan segalanya. Kalau ada perempuan kena kanker rahim, kena tete, kena bengek, bodohnya dia tentang ajaran Islam yang dia anut, tidak dipakai sama dia, salah dia. Kenapa jadi muslim tidak belajar tentang Islam terkait kewanitaan? Itu para sahabat pakai. Satu buat sumur biar nggak kering rahimnya. Kalau kering muncul miom, kista, salah dia nggak ngamalin ajaran Rasulullah. Salah dia, bukan salah agama. Kenapa ajaran Nabi nggak dipakai? Itu kalau dikasih misik, dikapas, itu keputihan segala macam keluar tuh pada nempel. Banyak itu. Kalau udah mandi, tempelin itu minyak gitu, kasih misik. Udah ditanya aja deh sama salon apa tuh yang di depan itu, salon Anita. Ya udah salon Anita, tanya minyaknya. Kalau nggak punya, boleh nggak pakai bekas goreng ikan peda, semutan. Jangan. Itu ajaran agama. Perempuan kalau udah bersih wajib mandi. Para sahabat kalau menangis, para sahabat kalau menangis, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa an abiha, waktu datang bulan, lagi haji kala itu, datang bulan, nangis, fabakat, maka menangislah Aisyah. Nabi tanya, lima bakiti ya Aisyah, kenapa anda nangis? Men, kata Nabi, kok men nangis? Hadza syai'un katabahullahu ala banati Adam, kata Nabi dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim juga ada. Ya, jangan nggak usah nangis. Biasa memang ini mah udah kodratnya perempuan men. Biasa aja. Kenapa nangis? Sahabat itu kalau udah ketemu men, ibadah kurang. Yang tadinya boleh sholat enggak sholat, yang tadinya bisa tawaf enggak tawaf. Itu sahabat. Beda dengan perempuan kita. Kalau men, yes, kagak sholat girang. Itu ibu-ibu kita. Yes. Aduh, beda dengan sahabat, beda. Sahabat nangis, ya saya kagak bisa ibadah. Itu begitu. Tapi materi kita lagi berbicara yang wajibin mandi, yang ketiga men, yakni putusnya men. Apa itu haid? Ada dua pengertian. Haid menurut bahasa dan haid menurut terminologi agama. Menurut bahasa, haid itu artinya sayalan, mengalir. Apa aja yang mengalir namanya haid dalam tinjauan bahasa. Mau darah kayak mau bukan kayak. Tapi dalam terminologi agama, yang namanya haid adalah wa huwa damun yakhruju min aqsar rahimil mar'ati fi awqatin makhsusatin. Yang namanya haid itu adalah darah yang ngalir di darah, yang mana darah itu keluar dari vagina, sumbernya dari ujung rahim pada waktu tertentu.
Itu namanya haid. Darah yang keluar dari ujung rahim. Mohon maaf saya mau biar lebih zahir. Rahim itu bentuknya kayak gentong, tapi terbalik. Jadi kalau gentong ini enggak dibalik, maka atasnya kecil, bawahnya gede, gelendong. Kalau dibalik, bawahnya kecil, dalamnya besar. Bawah itu di mulut vagina, kecil, tapi dalamnya gede. Rahim ini. Dan tebal rahim itu. Tebal. Dingin di luar enggak berpengaruh di dalam. Panas di luar enggak berpengaruh dalam. Itu maulah bininya bapak-bapak aja. Ini gerah mulu, anakmu minta AC. Anak belum lahir udah jadi timpalan emaknya. Coba itu. Bapaknya dibilang anaknya pusing. Baik, saya beliin AC. Begitu. Gara-gara begitu. Beli AC di elektronik. Tapi pas besoknya bininya bilang, "Bang, semalam ngimpi si bayi ini ngomong sama saya." Ngimpi apa? Dikasih kalung sama abang. Ini tandanya apa ya? Itu si bininya sama lakinya begitu. Baik, nanti sore saya mau kerja dulu. Dia pulang kerja, dibungkusin di box, kasih bininya. Nih, bininya udah senyum-senyum gira. Dibuka, tafsir mimpi. Dipikir dibeliin kalung, kagak. Kananya saya ngimpi dikasih kalung, tanda apa? Lakinya nggak bisa jawab. Ya dibeliin. Beliin apa? Iya, buku tafsir mimpi. Kayaknya udah ngaji lakinya itu. Jadi mohon maaf, ini rahim biar gampang kami mencontohkan. Bila keluar dari sini, ini namanya mens. Tapi kalau keluar dari sini bukan mens, namanya adnar rahim, bagian bawah rahim. Ini namanya istihadah, penyakit. Konsultasikan kepada dokter. Karena bukan mens. Tapi kalau dari ujung rahim itu mens. Maka cirinya keciri perempuan. Kalau mens begini, pinggangnya ini. Waktu saya men begitu. Kadang uring-uringan. Apalagi waktu men lakinya nggak bagi duit, uring-uring. Tuh. Jadi nyeri dia, men tuh nyeri. Jadi kalau mau datang bulan tuh pada pegel dia punya badan. Kayak rengkeng begitu tuh. Itu perempuan kalau mau menstruasi begitu. Tapi keluarnya dari ujung rahim perempuan dalam kondisi sehat. Emang sudah kodratnya perempuan sebagai hikmah. Dia main yang kotor karena nanti anaknya cebok, kencing segala macam, terbiasa dengan urusan yang kotor. Ini pendidikan Allah pada perempuan, hikmah salah satunya kenapa perempuan itu menstruasi. Itu begitu. Menstruasi. Keluarnya ada waktunya. Kadang sehari semalam, kadang seminggu,
kadang 15 hari, tergantung fisik perempuan. Adapun darah yang keluar ini macam-macam. Ada merah tua, hitam orang sebut. Merah ati itu hitam. Ada merahnya merah jambu. Ada yang kaya darah men itu rada pink merahnya, terlalu pias warnanya. Ada yang rada kekuning-kuningan. Itu berbeda-beda dari tingkat fisik perempuan. Begitu. Itu bentuk darah men. Tidaklah sama. Ada yang bau amis sekali, panas, maka perempuan lebih cepat ganti CD dibanding laki-laki. Tanya aja sama bininya kalau nggak percaya. Saya sih kalau sama agama udah percaya aja. Agama nggak pernah salah. Tuh begitu. Tuh mens. Ada waktunya. Kapan keluarnya? Biasanya mencirikan baligh. Itulah men. Maka dengan keluar men, perempuan itu sudah baligh. Rahim sudah siap menerima anak. Itu begitu. Mens. Dan mens ini bakal menjadi daging pada anak. Sperma menjadi tulang dari sperma laki itu. Jadi tulang-tulang penguat, tapi daging, kulit ini dari sperma perempuan. Hendak keburu saya meneruskan, udah isa, takut ada yang nanya. Jadi saya mau tutup di mens. Nanti besok saya jabarin lagi dah. Hendak keburu ini, takut ada pertanyaan. Ada yang ditanya mungkin dari mana? Ya baik, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung aja Ustaz, ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah batasan masuknya zakar laki-laki di vagina perempuan. Misalkan ada satu contoh kasus, seseorang mempunyai ukuran 50 cm, kemudian lagi baru mau mulai, baru kena 1 cm, sudah ada tamu tok-tok-tok assalamualaikum. Apakah itu termasuk wajib mandi? Baik. Yang kedua adalah tentang mandi besar yang bersambung. Pengantin baru malu pagi-pagi ketahuan mandi basah. Jadi dibuat 2 sesi. Yang pertama kepala dulu, pas besokannya baru badan dengan satu niat. Pertanyaannya adalah boleh nggak Ustaz kalau begitu ya? Iya baik. Jadi yang dimaksud dengan kalimat bersenggama adalah masuknya kepala zakar pada vagina. Masuk. Kalau cuman baru nempel doang, namanya selaman. Tidak wajib mandi. 1 cm Ustaz? Iya, karena kecuali dia masuk pada tempat dia zakarnya. Begitu. Kalau dia cuman selaman doang, tidak wajib mandi. Kalau selaman doang, begitu. Jadi belum apa-apa udah sedih. Itu mah wajib mandi karena sedihnya, karena keluar spermanya, begitu. Tapi kalau berbicara bersenggamanya, dia tidak dikategorikan bersenggama bila belum masuk pada kemaluan. Kalau baru nempel pada bibir saja. Tapi kalau udah masuk, pasti bakal menimbulkan syahwat. Itu baru disebut dia bersenggama. Artinya, si suami wajib ke mandi wong belum apa-apa, kan begitu. Tidak kalau tidak masuk. Patokannya pada masuk. Kalimat dalam hadis idal taqal hitanani bukan sekedar bertemu, sebuah isyarat tentang makna jima. Kurang lebih begitu. Lalu mandi ini bolehkah dikredit? Ya boleh saja. Sebagaimana ada cash, ada juga dikredit. Boleh aja, enggak mesti pengantin baru. Kita juga pengantin lama, atau disebut pengantin baru juga. Ada yang baru 30 tahun, baru 40 tahun, baru 50 tahun, kan baru juga. Dia mau mandi, boleh dikredit, boleh. Enggak apa-apa.
Niatnya satu kali. Niat, enggak apa-apa. Tidak mesti sekaligus. Cuman pertanyaannya, kapan itu wajib mandi sehingga menjadi segera? Bila dia mau mengerjakan perkara yang dituntut untuk suci. Artinya dalam contoh kasus tadi, kita mandi malam palak doang badan besok, kalau dia enggak niat tahajud. Kalau dia niat tahajud ya kudu malam itu, begitu. Artinya enggak ada yang menuntut untuk dia suci. Kalau ada yang menuntut dia suci, maka kudu kelar dia, begitu. Kalau dia enggak ada, saya enggak mau tahajud, subuh aja sholat subuh. Ya subuh itulah dia harus rapikan semuanya sebelum sholat. Boleh diangsur, boleh. Bukan motor dong yang dikredit, mandi boleh kredit. Emang dari dulu. Wallah. Sudah? Ayo baik. Tidak. Walaupun masih sobi, cuman dia tidak diwajibkan mandi karena dia belum kena taklif. Rufi al-qalamu an salas, diangkat kolam taklif dari 3 orang. Satu anis sobiyyah hatta yabluga, lakinya masih kecil, umur 5 tahun, bininya udah umur 25. Masuk, ya bininya wajib mandi. Si bocah ini belum. Bocah ntar kalau udah balik wajib dia mandi. Dia belum wajib, tapi ada perintah orang tua ngajarin, ente habis junub mandi gitu, ajarin orang tua. Itu mau perintahnya kepada wali, kepada orang tuanya. Dia belum diperintah oleh agama karena dia belum balik. Wallah. Baik, ada lagi yang di belakang mungkin, atau yang di samping Sudah paham? sudah paham. Baik.